Timnas Indonesia meraih kemenangan saat berjumpa dengan Curaçao pada laga uji coba FIFA Matchday pada Sabtu 24 September 2022. Pada duel yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Indonesia menang dengan skor 3-2. Indonesia sempat 2 kali tertinggal dari Curaçao. 2 kali gawang Nadeo Argawinata dibobol oleh Rangelo Janga dan Juninho Bakuna. Namun skuad Garuda menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi. Indonesia mampu mencetak gol dari aksi Mark Klok, Fahrudin Arianto, dan Dimas Derajat. Kemenangan timnas Indonesia ini tentu tidak lepas dari taktik Jito Sintayong sebagai pelatih. Dia mampu melihat kelebihan pemain timnas Indonesia dengan baik. Taktik yang dipakai pelatih asal Korea Selatan ini juga berjalan dengan baik. Lantas seperti apa pendekatan taktik yang dipakai Sintayong pada laga melawan Curaçao? Sintayong menggunakan formasi 3-4-2-1 pada duel melawan Curaçao. Formasi ini juga yang dipakai timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Asia 2022 yang lalu, di mana Indonesia mampu lolos ke putaran final. Asnawi Mako Alam tidak bisa bermain karena cedera ringan. Sebagai pengganti Asnawi, Sintayong memainkan Yakob Sayuri. Walaupun posisi aslinya sebagai winger, Yakob bermain bagus untuk peran wingback kanan. Jika dibandingkan pada laga terakhir melawan Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023, ada perubahan komposisi di 3 bek sejajar. Sintayong mengganti Rizky Ridho dengan Rahmat Irianto. Ada peran khusus yang diberikan Sintayong pada Irianto. Timnas Indonesia bertahan cukup rapat, terutama pada babak kedua. Ketika kehilangan bola, Indonesia punya 5 pemain di lini belakang. 2 wingback Pratama Arhan dan Yakob Sayuri sangat rajin membantu pertahanan. Sementara Elkan Bagot sangat dominan dalam duel-duel udara. Indonesia membuat Curaçao nyaris tidak punya ruang di sepertiga akhir wilayah akhir. Indonesia bertahan dengan dari lini depan. Dimas Derajat sangat rajin melakukan pressing. Begitu juga dengan 2 pemain di belakangnya. Pertahanan Indonesia terlihat renggang pada babak pertama, terutama ketika situasi serangan balik. Namun kondisi itu mampu diantisipasi oleh Sintayong pada babak kedua. Ketahanan fisik juga memungkinkan Indonesia bertahan dengan konsisten. Rahmat Irianto menjadi pemain yang tampil spesial. Irianto seolah menjadi bunglon di lapangan. Irianto di atas kertas bermain untuk peran 3 bek sejajar. Irianto bermain sebagai bek tengah. Ketika timnas Indonesia menguasai bola, baik itu dalam proses build up atau sudah di wilayah lawan, Irianto akan berada di garis tengah. Irianto akan berperan sebagai layaknya gelandang bertahan. Ketika build up, Irianto bisa menjadi opsi umpan dan membuat Indonesia menang jumlah di lini tengah. Sedangkan saat tim menyerang, Irianto membuat Kambuaya dan Mark lebih leluasa berada di area depan. Klok pun berhasil mencetak gol dari situasi ini. Kemudian Sintayong memainkan Pratama Arhan dan Yakob Sayuri sebagai wingback kiri dan kanan. Keduanya bermain sangat bagus. Kredit khusus harus diberikan kepada Yakob karena posisi awalnya adalah seorang winger. Arhan seperti biasa bermain apik dan agresif. Arhan membuat 2 assist, 1 lewat lempar ke dalam, 1 lagi lewat penetrasi ke dalam kotak penalti pada proses gol Dimas Derajat. 2 wingback Indonesia punya dribble yang mumpuni. Hal tersebut membuat Arhan dan Yakob beberapa kali masuk ke kotak penalti. Yakob sempat melepaskan 1 shoot on target. Walaupun rajin membantu serangan, sangat cepat turun dan membantu tim bertahan. Terlepas dari aspek taktik Sintayong, mental anak asuh Sintayong patut mendapatkan pujian. Di atas kertas terutama jika merajuk pada ranking FIFA, Indonesia kalah jauh dari Curaçao. Namun di atas lapangan, Indonesia bermain dengan berani.